Pagi itu, langit di atas pinggiran kota tampak seperti kanvas yang baru saja disapu warna biru pucat oleh Sang Pencipta. Di sebuah hunian sederhana namun asri, kehidupan Andra dan Arini dimulai dengan harmoni yang nyaris sempurna. Rumah mereka bukanlah istana mewah dengan pilar-pilar raksasa, melainkan sebuah tempat bernaung yang dibangun dari mimpi-mimpi kecil dan tabungan yang dikumpulkan dengan penuh kesabaran selama bertahun-tahun. Wangi kayu pinus dari furnitur baru berpadu dengan aroma melati yang merambat di pagar depan, menciptakan suasana yang menenangkan bagi siapapun yang melangkah masuk. Andra, seorang pria dengan rahang tegas dan mata yang selalu memancarkan ambisi positif, bekerja sebagai arsitek muda di sebuah firma konsultan. Baginya, setiap garis yang ia torehkan di atas kertas kalkir adalah janji masa depan bagi keluarga kecilnya. Sementara itu, Arini adalah jiwanya. Wanita itu memiliki jemari lentur yang mampu menyulap kekosongan menjadi keindahan melalui kuas lukisnya. Jika Andra membangun kerangka fisik kehidupan mereka, maka Arini adalah orang yang memberikan warna dan nyawa ke dalamnya. Tahun-tahun awal pernikahan mereka dilewati bagaikan tarian tanpa jeda. Setiap konflik kecil, seperti perbedaan pendapat mengenai warna gorden atau letak pot tanaman, selalu berakhir dengan tawa atau pelukan hangat di ruang tengah. Mereka memiliki ritual unik. Setiap Jumat malam, Andra akan mematikan seluruh perangkat elektroniknya, lalu duduk di lantai beralaskan permadani, mendengarkan Arini bercerita tentang filosofi di balik lukisan terbarunya. Komunikasi adalah jembatan yang mereka rawat dengan sangat teliti, memastikan tak ada kerikil kesalahpahaman yang mampu meruntuhkan kepercayaan. Kebahagiaan itu mencapai puncaknya saat Laras lahir ke dunia. Bayi mungil dengan mata bulat menyerupai ibunya itu menjadi pusat gravitasi baru. Andra ingat betul betapa ia menangis terseduh saat pertama kali mendekap tubuh mungil tersebut. Di bawah temeram lampu kamar bayi, ia berbisik dengan suara serak. Berjanji pada semesta bahwa ia akan menjadi benteng terkuat bagi putri dan istrinya. Tidak ada yang lebih berharga selain melihat Arini menyusui Laras di dekat jendela, sementara cahaya senja menyepuh siluet mereka dengan warna keemasan yang mistis. Namun, di balik keindahan yang tanpa celah tersebut, waktu mulai memutar roda nasib dengan cara yang tidak terduga. Seiring bertambahnya usia Laras, kebutuhan ekonomi pun meningkat. Ambisi Andra untuk memberikan fasilitas terbaik bagi keluarganya mulai bertransformasi menjadi obsesi terhadap karir. Ia mulai mengambil proyek-proyek besar yang menuntut konsentrasi penuh. Meja makan yang biasanya penuh dengan obrolan ringan, perlahan mulai disesaki oleh gulungan cetak biru dan laptop yang terus menyala hingga dini hari. Arini, dengan segala kelembutan hatinya, mencoba untuk mengerti. Ia seringkali hanya berdiri di ambang pintu ruang kerja Andra, membawa secangkir teh hangat yang akhirnya dingin tanpa tersentuh. Ia melihat suaminya mulai tenggelam dalam angka-angka dan target. Tenggat waktu. Tatapan mata Andra yang dahulu selalu mencari keberadaan Arini di setiap sudut ruangan, kini lebih sering terpaku pada layar monitor. Ada jarak yang mulai tumbuh, tipis sekali, seperti sehelai rambut, namun cukup nyata untuk dirasakan oleh intuisi seorang seniman seperti Arini. Suatu sore, saat hujan turun dengan rintik yang ritmis, Arini sedang menyelesaikan sebuah lukisan tentang sebuah dermaga tua. Ia merasa ada yang ganjil dengan suasana hatinya. Bukan karena Andra jarang pulang tepat waktu, melainkan karena ia merasa suaminya membawa energi yang berbeda saat memasuki rumah. Ada sebuah dinding tak terlihat yang mulai dibangun oleh Andra, mungkin demi melindungi diri dari stres pekerjaan. Namun dinding itu sekaligus mengasingkan Arini dari dunianya. "Kau terlalu banyak melamun belakangan ini, Rin," tegur Andra suatu malam ketika ia mendapati istrinya hanya menatap kanvas kosong selama berjam-jam. "Aku hanya sedang mencari warna yang hilang, Mas," jawab Arini pelan. "Ada nuansa yang dulu sangat akrab,
Tapi sekarang terasa sulit untuk kutemukan kembali di palet catku. Andra tidak menangkap makna tersirat dari kalimat itu. Ia hanya menganggapnya sebagai kelelahan biasa seorang ibu rumah tangga. Ia mengecup kening istrinya secara mekanis, sebuah rutinitas yang mulai kehilangan getaran jiwanya, lalu kembali ke ruang kerja. Arini tetap terpaku di tempatnya. Ia melihat bayangan dirinya di jendela yang basah oleh air hujan. Menyadari bahwa bayangan itu tampak semakin memudar. Tanpa disadari, Andra sedang menanam benih rahasia di dalam hatinya. Ia masih mencintai Arini, atau setidaknya itulah yang ia yakini. Namun, ia juga menikmati sensasi baru yang ditawarkan oleh kehadiran Maya. Ada semacam kegembiraan terlarang yang mulai menggerogoti integritasnya. Di rumah, ia mulai menjadi sosok yang asing. Ia menjadi lebih mudah tersinggung jika Laras berisik saat ia sedang menelepon, atau jika Arini bertanya terlalu detil tentang jadwal kegiatannya. "Kenapa kau sekarang selalu mengunci laci mejamu?" tanya Arini suatu pagi, mencoba memecah kebekuan di antara mereka. "Hanya dokumen penting perusahaan, Rin. Aku tidak ingin Laras tidak sengaja mencoret-coretnya," jawab Andra tanpa menatap mata istrinya. Ia sibuk merapikan dasinya, menghindari konfrontasi yang mungkin muncul dari kejujuran matanya sendiri. Arini hanya mengangguk, namun hatinya mencatat sebuah kebohongan kecil. Kunci itu bukan sekedar mengunci dokumen, melainkan mengunci bagian dari hidup Andra yang tidak lagi boleh ia akses. Ia melihat suaminya berangkat kerja dengan mobil hitamnya, meninggalkan kepulan asap yang segera hilang tertiup angin, menyisakan keheningan yang menyesakan di dalam rumah yang dulu penuh tawa. Laras, yang kini berusia 7 tahun, mulai merasakan ketegangan tersebut. Ia sering melihat ibunya duduk diam di teras belakang, menatap taman yang mulai tidak terurus. Tanaman mawar yang dulu dirawat bersama oleh ayah dan ibunya, kini mulai ditumbuhi gulma. Laras mendekati ibunya, menyandarkan kepalanya di pangkuan Arini. "Bu, kenapa ayah jarang bermain petak umpet lagi denganku?" tanya Laras dengan suara polos yang menyayat hati. Arini mengelus rambut putrinya, mencoba menelan pahit yang menggumpal di tenggorokannya. "Ayah sedang membangun istana besar untuk kita, sayang. Dia butuh banyak waktu agar istananya tidak rubuh." "Tapi aku lebih suka rumah kecil kita yang lama, Bu. Di sana ayah selalu ada," timpal Laras. Kalimat sederhana dari mulut anak kecil itu seperti petir yang menyambar kesadaran Arini. Ia menyadari bahwa rumah mereka memang belum rubuh secara fisik. Namun secara emosional, atapnya sudah mulai bocor dan fondasinya mulai retak. Arini memeluk Laras dengan erat, seolah-olah dekapan itu adalah satu-satunya cara untuk mencegah keluarga mereka tercerai-berai oleh badai yang mulai mengintai di Cakrawala. Malam itu, Andra pulang lebih larut dari biasanya. Aroma alkohol tipis tercium dari pakaiannya, berpadu dengan wangi parfum asing yang sangat tajam. Bukan aroma melati, bukan pula aroma kopi. Arini sedang duduk di sofa ruang tamu, menunggu dalam kegelapan yang hanya diterangi oleh lampu jalan yang masuk melalui celah gorden. "Baru pulang, Mas?" tanya Arini tenang. Namun nadanya mengandung beban ribuan pertanyaan yang tak terucap. Andra terkejut, namun segera menguasai diri dengan ekspresi dingin. "Ada perayaan kecil untuk penutupan kontrak proyek. Jangan mulai dengan interogasi, Rin. Aku sangat lelah." Tanpa menunggu jawaban, Andra melangkah menuju kamar mandi, meninggalkan Arini yang masih terpaku dalam kegelapan. Di luar, angin malam berhembus kencang, mengguncang dahan-dahan pohon Kamboja di halaman samping. Itu adalah awal dari sebuah musim yang panjang, di mana kehangatan akan menjadi barang langka, dan setiap kata yang terucap akan menjadi ujian bagi sebuah janji yang pernah diikrarkan di bawah saksi langit. Kehidupan di dalam rumah itu perlahan bertransformasi menjadi sebuah panggung sandiwara yang melelahkan. Jika pada babak sebelumnya kehangatan masih menyisakan sisa-sisanya di sudut ruangan, kini atmosfer telah berganti menjadi ketegangan yang dingin dan kaku.
Matahari tetap terbit dengan cara yang sama, menyinari ruang makan mereka. Namun cahaya itu seolah gagal menembus kabut tak kasat mata yang menyelimuti interaksi antara Andra dan Arini. Meja makan, yang dulunya merupakan altar bagi kejujuran dan tawa, kini berubah fungsi menjadi garis demarkasi yang memisahkan dua jiwa yang mulai saling asing. Andra semakin mahir dalam membangun narasi kepalsuan. Setiap kali ia melangkah masuk ke dalam rumah, ia mengenakan topeng keletihan yang dipaksakan. Ia menyibukkan diri dengan berkas-berkas proyek yang sebenarnya sudah selesai, atau sengaja menghabiskan waktu di kamar mandi hanya untuk menghindari kontak mata dengan istrinya. Baginya, rumah bukan lagi pelabuhan untuk beristirahat, melainkan sebuah pengingat akan beban moral yang mulai menghantui nuraninya. Di luar sana, di bawah gemerlap lampu kota dan di dalam mobil mewahnya, ia merasa menjadi pria perkasa. Namun begitu menyentuh gagang pintu rumahnya sendiri, ia merasa seperti pengecut yang sedang bersembunyi di balik tumpukan kebohongan. Arini, di sisi lain, mulai kehilangan selera untuk menyentuh kuas-kuasnya. Ruang studionya yang dulu penuh dengan warna-warna cerah, kini dipenuhi oleh kanvas-kanvas yang hanya tertutup warna dasar abu-abu atau hitam. Ia merasa kemampuannya untuk menangkap keindahan telah dicuri oleh ketidakpastian. Setiap kali ia mencoba melukis, pikirannya justru berkelana ke arah pesan-pesan singkat yang mungkin masuk ke ponsel suaminya. Atau membayangkan siapa wanita yang mampu membuat Andra melupakan janji-janji masa mudanya. Kesedihan itu tidak ia luapkan dalam bentuk teriakan. Ia memilih untuk menelannya bulat-bulat, membiarkan rasa pahit itu menetap di ulu hatinya, hingga menjadi sesak yang kronis. Kehadiran intrik mulai menampakkan wujudnya secara lebih nyata melalui perubahan-perubahan kecil yang sistematis. Andra mulai mengubah kata sandi pada semua perangkat elektroniknya dengan alasan keamanan data perusahaan. Ia juga mulai sering menerima panggilan telepon di teras belakang saat malam telah larut. Bicaranya pelan, namun intens, penuh dengan nada yang tidak pernah ia gunakan lagi saat berbicara dengan Arini. Ketika Arini mendekat, Andra akan segera memutus sambungan tersebut dengan raut wajah gusar, seolah-olah istrinya adalah penyusup di dalam wilayah pribadinya. "Siapa yang menelpon selarut ini, Mas?" tanya Arini suatu kali. Suaranya tenang namun mengandung getaran yang menyayat. "Hanya Maya, ada kendala teknis di lapangan yang harus diputuskan sekarang. Kau tidak akan mengerti urusan bisnis, Rin," jawab Andra dengan nada meremehkan yang tajam. Kalimat "kau tidak akan mengerti" adalah belati yang perlahan mengiris harga diri Arini. Selama bertahun-tahun, ialah orang pertama yang mendengar setiap ide desain Andra. Ialah orang yang memberikan masukan estetik bagi setiap rancangan suaminya. Namun sekarang, ia dianggap sebagai orang asing yang tak kompeten. Pergeseran ini bukan sekedar tentang pekerjaan, melainkan tentang bagaimana Andra mulai menempatkan Maya di posisi yang lebih tinggi secara intelektual dan emosional di dalam kepalanya. Perselisihan mulai pecah dari hal-hal yang paling sepele. Suatu sore, Arini lupa menyetrika kemeja putih yang ingin dikenakan Andra untuk pertemuan malam. Kemarahan Andra meledak dengan proporsi yang tidak masuk akal. Ia membanting pintu lemari hingga suaranya menggelegar ke seluruh penjuru rumah, membuat Laras yang sedang belajar di kamar sebelah tersentak kaget. "Kau punya waktu sepanjang hari di rumah, Rin. Apa saja yang kau lakukan? Mengurus baju satu saja tidak bisa?" bentak Andra. Wajahnya memerah karena amarah yang sebenarnya bersumber dari rasa bersalahnya sendiri. Arini hanya berdiri mematung, menatap suaminya dengan tatapan yang sulit diartikan. "Bukan baju itu yang membuatmu marah, Mas. Tapi karena kau merasa terbebani untuk tetap berada di sini, bukan?" Andra terdiam sejenak. Serangan balik Arini yang tepat sasaran membuatnya semakin berang. Ia memilih untuk pergi tanpa pamit, memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi, meninggalkan debu yang berterbangan di halaman. Di dalam rumah, Arini jatuh terduduk di lantai. Air matanya mengalir tanpa isak. Ia merasa seperti sebuah bangunan tua yang fondasinya sedang digerogoti rayap secara perlahan. Ia tahu rumah ini akan runtuh. Ia hanya tidak tahu kapan langit-langitnya akan benar-benar menimpa kepalanya. Laras kecil menjadi saksi bisu dari keretakan tersebut. Ia mulai menjadi anak yang pendiam dan pemurung. Nilai-nilainya di sekolah menurun, dan ia seringkali ditemukan sedang duduk sendirian di taman belakang, mencabuti kelopak bunga mawar yang dulu ditanam ayahnya.
Laras merindukan sosok ayah yang dulu selalu mengangkatnya tinggi-tinggi ke udara dan menyebutnya Tuan Putri. Kini, ayahnya hanya seperti bayangan yang lewat di lorong rumah, dingin dan tak tersentuh. Suatu malam, ketegangan itu mencapai titik didih baru. Andra pulang dengan kondisi pakaian yang berantakan dan aroma alkohol yang jauh lebih kuat dari biasanya. Di saku jasnya yang tersampir di kursi, Arini menemukan selembar kwitansi dari sebuah toko perhiasan mewah. Nilainya fantastis untuk sebuah kalung berlian yang tidak pernah sampai ke leher Arini. Penemuan itu bukan lagi sekadar firasat. Itu adalah bukti fisik bahwa ada bagian dari hidup suaminya yang telah diserahkan sepenuhnya kepada orang lain. Arini menggenggam kertas kecil itu dengan tangan gemetar. Ia ingin sekali masuk ke kamar, menjambak rambut suaminya dan menuntut penjelasan. Namun ia justru melangkah ke cermin besar di ruang tamu. Ia menatap pantulan dirinya sendiri. Wajahnya tampak pucat, matanya lelah, dan ada garis-garis kesedihan yang mulai menetap secara permanen di sudut bibirnya. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan dirinya sendiri dalam upaya mempertahankan pria yang sudah lama pergi meninggalkan jiwanya. "Apakah ini akhir dari segalanya, Mas?" bisiknya pada kegelapan. Andra di dalam kamar sebenarnya belum tidur. Ia mendengar langkah kaki istrinya yang mondar-mandir di ruang tamu. Ia tahu Arini telah menemukan sesuatu, atau setidaknya mencurigai sesuatu yang lebih besar. Namun ego dan rasa pengecutnya membuat ia memilih untuk memejamkan mata rapat-rapat, berpura-pura terlelap dalam kegelapan. Ia berharap esok pagi segalanya akan kembali seperti biasa. Padahal ia tahu bahwa setiap kali matahari terbit, jarak di antara mereka bertambah 1 kilometer lagi. Intrik pun semakin memuncak ketika Maya mulai berani mengirimkan bunga ke kantong Andra yang kemudian dibawa pulang secara tidak sengaja oleh suaminya. Kartu ucapan di dalamnya bertuliskan, "Untuk kerja keras yang luar biasa semalam, mari kita buat lebih banyak kenangan." Kalimat itu begitu ambigu, namun cukup untuk menghancurkan sisa-sisa pertahanan Arini. Perselisihan yang akan datang bukan lagi tentang kemeja atau masakan, melainkan tentang keberadaan seorang wanita yang telah mencuri pusat semesta di rumah mereka. Suasana rumah kini menyerupai sebuah sumbu pendek yang sedang terbakar. Sedikit percikan saja, maka ledakan besar tidak akan terhindarkan. Dan di tengah semua kekacauan batin itu, Laras hanya bisa memeluk boneka beruangnya erat-erat di dalam kamar, mendengarkan desah napas berat ibunya di luar pintu, sambil bertanya-tanya kapan pelangi akan kembali muncul setelah badai panjang yang tak kunjung usai ini. Ketegangan yang selama ini mengendap seperti residu di dasar gelas, akhirnya mulai meluap dan mengotori seluruh permukaan kehidupan mereka. Rumah yang dulunya menjadi tempat perlindungan paling aman, kini berubah atmosfernya menjadi sebuah penjara emosional yang pengap. Setiap embusan napas di dalam ruangan itu terasa berat, seolah oksigen telah habis terbakar oleh ego dan kecurigaan yang saling beradu. Andra tidak lagi berusaha menutupi jejaknya dengan rapi. Ia mulai menunjukkan sikap apatis yang menyakitkan. Sebuah bentuk kekejaman psikologis yang dilakukan secara sadar untuk membuat Arini merasa tidak berarti. Perselisihan yang terjadi bukan lagi sekedar adu argumen verbal, melainkan telah bergeser menjadi perang urat syaraf yang melelahkan. Andra seringkali pulang dengan wajah tanpa ekspresi, melewati Arini seolah-olah istrinya hanyalah bagian dari furnitur yang membosankan. Ketika Arini mencoba membuka komunikasi, Andra akan menanggapi dengan kalimat-kalimat pendek yang tajam, bertujuan untuk memutus percakapan sebelum kejujuran sempat terucap. Retakan di antara mereka kini telah melebar menjadi jurang yang sangat dalam, di mana teriakan minta tolong Arini hanya bergema tanpa pernah mencapai telinga suaminya. Puncak dari intrik ini terjadi pada sebuah malam yang sangat sunyi. Arini yang sudah tidak tahan dengan kebuntuan ini, memutuskan untuk mengonfrontasi Andra secara langsung mengenai kwitansi perhiasan yang ia temukan. Ia meletakkan kertas kecil yang sudah agak lusuh itu di atas meja makan.
tepat di bawah sorot lampu gantung yang temaram. Saat Andra melangkah masuk dengan langkah gontai, matanya tertuju pada benda tersebut. Sejenak ada kilat ketakutan di wajahnya. Namun dalam hitungan detik, ekspresi itu berubah menjadi kemarahan yang defensif. Untuk siapa ini, Mas? Karena aku yakin leherku tidak pernah merasakan dinginnya berlian ini. Suara Arini terdengar lirih, namun stabil, menunjukkan kekuatan yang tersisa dari sisa-sisa harga dirinya. Andra menarik napas panjang, mencoba mencari celah untuk berbohong. Namun kali ini, ia merasa terpojok. Itu untuk relasi bisnis, Arini. Kau tidak mengerti bagaimana dunia korporat bekerja. Ada gratifikasi, ada hadiah untuk kelancaran proyek. Berhentilah bersikap seperti detektif yang picik. Gratifikasi di sebuah toko perhiasan eksklusif pada jam 10 malam. Mas, aku mungkin seorang pelukis yang banyak menghabiskan waktu di rumah, tapi aku tidak bodoh. Hatiku sudah tahu jawabannya jauh sebelum mataku melihat kertas ini. Balas Arini, kini dengan air mata yang mulai menggenang. Pertengkaran hebat pun meledak. Kata-kata yang keluar dari mulut Andra menjadi sangat berbisa. Ia mulai mengungkit betapa membosankannya kehidupan rumah tangga mereka, betapa Arini tidak lagi mampu memberikan stimulasi intelektual yang ia butuhkan, dan betapa ia merasa tercekik oleh rutinitas yang dianggapnya stagnan. Di sisi lain, Arini menumpahkan seluruh rasa sakitnya tentang pengkhianatan, tentang malam-malam sepi yang ia lewati sendirian, dan tentang pengabdiannya yang selama ini dianggap angin lalu. Di tengah hiruk-pikuk makian dan isakan itu, pintu kamar Laras terbuka sedikit. Gadis kecil itu berdiri di sana dengan wajah pucat pasi. Ia melihat ayahnya, pahlawan besarnya, sedang menunjuk-nunjuk wajah ibunya dengan penuh kebencian. Ia melihat ibunya, pelindungnya, sedang luruh di lantai dengan bahu yang berguncang hebat. Laras tidak menangis keras. Ia hanya berdiri mematung, merekam setiap detik kehancuran dunianya ke dalam memori masa kecilnya yang seharusnya indah. Kehadiran sosok ketiga, Maya, kini bukan lagi sekedar bayangan. Ia mulai berani menampakkan pengaruhnya secara lebih agresif. Suatu pagi, saat Andra sedang berada di kamar mandi, ponselnya yang tergeletak di meja rias berdering terus-menerus. Arini melihat nama Maya muncul di layar dengan foto profil yang sangat intim. Mereka berdua sedang bersulang gelas anggur di sebuah balkon yang menghadap laut. Arini tidak menjawab telepon itu, namun ia melihat pesan singkat yang menyusul kemudian. "Terima kasih untuk kalungnya, sayang. Itu terlihat sangat cantik di tubuhku. Sampai jumpa di kantor." Kalimat itu adalah vonis mati bagi pernikahan mereka. Arini merasakan sensasi dingin yang menjalar dari ujung kaki hingga ke kepalanya. Seluruh keberaniannya seolah menguap, digantikan oleh rasa lelah yang luar biasa hebat. Ia menyadari bahwa ia sedang bertarung dalam peperangan yang sudah lama ia kalahkan. Andra bukan lagi miliknya. Pria itu telah memberikan kuncinya kepada orang lain, membiarkan Arini terkunci di luar rumah yang mereka bangun bersama. Kesedihan yang mendalam mulai mengubah fisik Arini. Ia kehilangan berat badan secara drastis, lingkaran hitam di bawah matanya semakin nyata, dan jemarinya sering gemetar saat mencoba memegang peralatan makan. Ia mulai menderita insomnia akut, menghabiskan malam-malamnya di studio, hanya duduk menatap kanvas tanpa melakukan apapun. Ia merasa seperti hantu yang masih terjebak di dunia manusia, melihat kehidupannya sendiri berantakan tanpa bisa melakukan apa-apa untuk memperbaikinya. Andra, meskipun melihat perubahan itu, memilih untuk menutup mata. Rasa bersalah yang ia rasakan terlalu besar untuk dihadapi, sehingga ia memilih untuk melarikan diri ke dalam pelukan Maya yang selalu menawarkan kenyamanan tanpa tuntutan moral. Di depan Maya, Andra adalah pria hebat yang berkuasa. Di depan Arini, ia hanyalah seorang pengkhianat yang gagal. Ego manusia seringkali memilih jalan yang paling mudah, meski jalan itu harus menggilas hati orang-orang yang paling mencintainya. Kalimat itu adalah vonis mati bagi pernikahan mereka. Arini merasakan sensasi dingin yang menjalar dari ujung kaki hingga ke kepalanya. Seluruh keberaniannya seolah menguap, digantikan oleh rasa lelah yang luar biasa hebat.
Ia menyadari bahwa ia sedang bertarung dalam peperangan yang sudah lama ia kalahkan. Andra bukan lagi miliknya. Pria itu telah memberikan kuncinya kepada orang lain, membiarkan Arini terkunci di luar rumah yang mereka bangun bersama. Kesedihan yang mendalam mulai mengubah fisik Arini. Ia kehilangan berat badan secara drastis, lingkaran hitam di bawah matanya semakin nyata, dan jemarinya sering gemetar saat mencoba memegang peralatan makan. Ia mulai menderita insomnia akut, menghabiskan malam-malamnya di studio, hanya duduk menatap kanvas tanpa melakukan apapun. Ia merasa seperti hantu yang masih terjebak di dunia manusia, melihat kehidupannya sendiri berantakan tanpa bisa melakukan apa-apa untuk memperbaikinya. Andra, meskipun melihat perubahan itu, memilih untuk menutup mata. Rasa bersalah yang ia rasakan terlalu besar untuk dihadapi, sehingga ia memilih untuk melarikan diri ke dalam pelukan Maya yang selalu menawarkan kenyamanan tanpa tuntutan moral. Di depan Maya, Andra adalah pria hebat yang berkuasa. Di depan Arini, ia hanyalah seorang pengkhianat yang gagal. Ego manusia seringkali memilih jalan yang paling mudah, meski jalan itu harus menggilas hati orang-orang yang paling mencintainya. Klimaks dari babak perselisihan ini terjadi ketika Andra secara terang-terangan tidak pulang selama 3 hari tanpa kabar sama sekali. Saat ia kembali, ia membawa aroma parfum yang sangat menyengat, aroma yang sama dengan yang pernah Arini cium sebelumnya. Tidak ada kata maaf, tidak ada penjelasan. Andra hanya masuk ke kamar, mengambil koper besar, dan mulai memasukkan pakaian-pakaiannya. "Kau mau kemana, Mas?" tanya Arini dengan suara yang hampir habis. "Aku butuh ruang. Kita berdua butuh waktu untuk berpikir apakah hubungan ini masih layak dipertahankan. Aku akan tinggal di apartemen untuk sementara waktu," jawab Andra tanpa sedikit pun menoleh. Waktu untuk berpikir atau waktu untuk bersamanya tanpa perlu bersembunyi? Arini tertawa getir, sebuah tawa yang terdengar sangat menyakitkan. Andra berhenti sejenak, menggenggam gagang kopernya erat-erat. "Terserah apa katamu. Aku sudah lelah dengan drama ini." Kepergian Andra hari itu meninggalkan lubang besar di tengah rumah. Keheningan yang menyusul jauh lebih menakutkan daripada pertengkaran sebelumnya. Laras mendekati ibunya yang masih berdiri di ruang tamu, memeluk kaki Arini dengan sangat erat. Di saat itulah, Arini menyadari bahwa ia tidak boleh hancur lebih lama lagi. Ada satu nyawa yang bergantung padanya, yang juga sedang terluka oleh badai yang sama. Namun, di balik tekadnya untuk bangkit, sebuah rahasia lain tentang kesehatannya mulai memberikan sinyal-sinyal peringatan yang diabaikan oleh Arini di tengah kekacauan hatinya. Setiap pagi, Arini mulai merasakan sakit kepala yang luar biasa hebat. Seolah ada beban berat yang menekan saraf-sarafnya. Ia seringkali kehilangan keseimbangan secara tiba-tiba, atau mengalami penglihatan yang kabur selama beberapa detik. Namun ia menganggap itu hanyalah dampak dari stres dan kurang tidur. Ia tidak tahu bahwa di dalam kepalanya, sesuatu yang jauh lebih mematikan daripada perselingkuhan Andra sedang berkembang. Bersiap untuk memberikan kejutan terakhir dalam perjalanan hidupnya yang penuh lika-liku ini. Rumah itu kini resmi menjadi sunyi. Hanya suara jam dinding yang berdetak, menghitung waktu yang tersisa sebelum segalanya benar-benar berubah selamanya. Arini mulai mengemasi beberapa lukisannya, mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Sementara di sebuah apartemen mewah di pusat kota, Andra sedang merayakan kebebasannya, tanpa menyadari bahwa ia sedang melangkah menuju penyesalan yang tak akan pernah bisa ia tebus dengan air mata darah sekalipun. Kehampaan yang ditinggalkan Andra tidak serta-merta membuat rumah itu menjadi tenang. Sebaliknya, setiap jengkal ruang di dalamnya seolah mulai berbisik tentang kenangan yang menyakitkan. Arini menjalani hari-harinya seperti robot yang diprogram untuk bertahan hidup demi laras. Ia bangun, menyiapkan sarapan, mengantar putri kecilnya ke sekolah, dan kembali ke rumah yang kini terasa seperti gua besar yang dingin. Tidak ada lagi suara langkah kaki Andra yang berat di lorong, tidak ada lagi deru mobil yang biasanya menjadi penanda bahwa harinya telah lengkap. Yang tersisa hanyalah gema dari kata-kata kasar yang masih bergelantungan di langit-langit kamar, siap jatuh dan melukai Arini kapan saja ia lengah.
Kesedihan yang dialami Arini mulai memasuki fase yang lebih dalam dan gelap. Ia bukan lagi menangis terseduh-seduh. Air matanya seolah telah mengering, meninggalkan sepasang mata yang cekung dan redup. Ia mulai sering menghabiskan waktu berjam-jam hanya dengan menatap dinding studio lukisnya yang kosong. Keinginan untuk menciptakan keindahan telah mati total. Baginya, warna-warna di atas palet kini hanyalah pigmen mati yang tidak memiliki arti. Dunia di matanya telah kehilangan saturasinya, berubah menjadi monokrom yang membosankan dan penuh dengan bayang-bayang kegagalan. Di sisi lain, kehidupan Andra di apartemen barunya tampak seperti sebuah pelarian yang berhasil. Bersama Maya, ia merasa mendapatkan kembali vitalitasnya yang sempat hilang. Mereka mengunjungi galeri-galeri seni mahal, makan di restoran berbintang, dan merencanakan masa depan yang penuh dengan gemerlap kemewahan. Namun, di tengah tawa palsu dan denting gelas anggur, ada sesuatu yang mengganjal di sudut hati Andra. Setiap kali ia melihat seorang anak kecil seusia Laras atau mencium aroma kopi yang mirip dengan buatan Arini, ia akan terdiam sejenak. Ada rasa bersalah yang mencoba merangkak naik, namun ia selalu berhasil menekankannya kembali dengan tumpukan ambisi dan rayuan Maya. Intrik di antara mereka semakin diperumit oleh sikap Maya yang mulai menunjukkan sifat aslinya. Setelah berhasil menjauhkan Andra dari keluarganya, Maya mulai menuntut perhatian yang lebih besar dan kontrol penuh atas hidup Andra. Ia mulai mencampuri urusan keuangan pribadi Andra dan secara halus melarangnya untuk berkomunikasi dengan Laras. Andra, yang awalnya merasa menemukan kebebasan, perlahan menyadari bahwa ia hanya berpindah dari satu bentuk keterikatan ke bentuk dominasi yang lain. Namun, karena harga dirinya yang terlalu tinggi, ia enggan mengakui bahwa ia telah melakukan kesalahan fatal. Suatu sore, Arini dipaksa menghadapi kenyataan pahit lainnya. Ia menerima surat dari pihak bank yang menyatakan bahwa angsuran rumah mereka telah menunggak selama 2 bulan. Andra, yang selama ini memegang kendali penuh atas keuangan keluarga, ternyata mulai mengalihkan dana tersebut untuk gaya hidup barunya bersama Maya. Kenyataan ini memukul Arini tepat di jantungnya. Rumah ini adalah satu-satunya benteng pertahanan yang tersisa bagi Laras, dan kini benteng itu pun terancam dirampas oleh ketidakkonsistenan ayahnya sendiri. "Mas, tolong jelaskan tentang surat dari bank ini," ucap Arini melalui sambungan telepon yang akhirnya diangkat oleh Andra setelah puluhan kali mencoba. "Jangan sekarang, Rin. Aku sedang sibuk mempersiapkan presentasi besar. Masalah uang itu akan kuselesaikan nanti," jawab Andra dengan nada yang sangat tidak peduli. "Nanti itu kapan, Mas? Laras butuh tempat tinggal. Kau tidak bisa membuang kami begitu saja seolah kami hanyalah sampah dari masa lalumu." Arini mulai kehilangan kendali atas emosinya. "Kau selalu saja mendramatisir keadaan. Pakai saja tabungan lukisanmu jika kau merasa sesulit itu. Jangan terus-menerus menjadi beban bagiku." Andra menutup telepon dengan kasar. Kata beban itu menjadi titik balik bagi Arini. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa lagi menggantungkan nasibnya dan nasib Laras pada pria yang telah kehilangan nuraninya. Namun, tepat saat ia mencoba untuk berdiri dari kursi makan, kepalanya kembali diserang oleh rasa sakit yang luar biasa. Kali ini, rasa sakit itu diikuti oleh kegelapan yang pekat. Arini jatuh pingsan di lantai dapur, tepat di samping meja yang dulu sering ia gunakan untuk menyiapkan bekal sekolah Laras. Laras yang baru pulang sekolah menemukan ibunya terkapar tak berdaya. Jeritan gadis kecil itu memecah kesunyian lingkungan perumahan tersebut. Dengan bantuan tetangga, Arini dilarikan ke rumah sakit. Di sanalah, setelah serangkaian pemeriksaan intensif yang melibatkan pemindaian otak, dokter memberikan vonis yang membekukan darah Arini. Sebuah tumor ganas bersarang di bagian otaknya, dan kondisinya sudah cukup parah karena diabaikan terlalu lama. Dokter menjelaskan bahwa stres yang berkepanjangan dan kurangnya asupan nutrisi telah mempercepat pertumbuhan massa tersebut. Arini mendengarkan penjelasan itu dengan ketenangan yang aneh. Seolah-olah penyakit ini adalah manifestasi fisik dari rasa sakit hatinya yang sudah tidak tertampung lagi. Ia tidak menangis, ia hanya memikirkan bagaimana nasib Laras jika ia harus pergi begitu cepat. Ia memandang Laras yang duduk di samping tempat tidur rumah sakit, memegang tangannya dengan erat, seolah takut ibunya akan terbang ditiup angin. "Laras, dengarkan ibu," bisik Arini dengan suara yang sangat lembut. "Apapun yang terjadi,
Ibu ingin kau tahu bahwa kau adalah lukisan terindah yang pernah ibu buat. Kau harus menjadi kuat, melebihi baja, melebihi gunung. Arini memutuskan untuk tidak memberitahu Andra tentang penyakitnya. Ia tahu bahwa memberitahu Andra hanya akan mengundang rasa kasihan, bukan cinta. Dan ia terlalu bangga untuk menerima belas kasihan dari pria yang telah mengkhianati setiap janjinya. Ia mulai merencanakan langkah-langkah besar di tengah sisa-sisa kekuatannya yang memudar. Ia menghubungi seorang pengacara tua, kerabat jauhnya, untuk mengatur segala urusan hak asuh dan perlindungan bagi Laras. Kepergian yang direncanakan oleh Arini bukan sekedar pindah rumah, melainkan sebuah tindakan menghilang yang sistematis. Ia mulai menjual beberapa aset pribadinya, lukisan-lukisannya yang masih tersisa, dan sedikit perhiasan peninggalan ibunya. Ia ingin menjauh sejauh mungkin dari jangkauan Andra, menuju sebuah tempat di mana ia bisa menghabiskan sisa waktunya dengan tenang, tanpa bayang-bayang pengkhianatan yang terus menghantuinya. Andra yang masih terjebak dalam dunianya bersama Maya, tidak tahu bahwa di rumah sakit yang dingin, istrinya sedang bertarung dengan maut. Ia terus menjalani hidupnya dengan kemewahan yang palsu, sementara fondasi batinnya sebenarnya mulai keropos. Ia tidak menyadari bahwa waktu untuk meminta maaf sedang berjalan menuju angka 0. Kebencian Laras kepada ayahnya pun semakin mengkristal, seiring dengan setiap hari yang dilewati tanpa kehadiran pria itu di sisi ibunya yang sakit. Suatu malam, Arini kembali ke rumah untuk terakhir kalinya. Ia berjalan menyusuri setiap ruangan, menyentuh dinding-dindingnya seolah sedang berpamitan. Ia meninggalkan sebuah amplop besar di atas meja kerja Andra. Sebuah amplop yang berisi kunci rumah, dokumen tunggakan bank, dan selembar foto mereka bertiga saat Laras masih bayi. Di balik foto itu, ia hanya menuliskan satu kalimat pendek. Rumah ini sudah selesai bercerita. Keesokan paginya, saat fajar baru saja menyingsing, sebuah taksi berhenti di depan rumah. Arini dan Laras masuk ke dalamnya dengan membawa beberapa koper penting. Arini menatap rumah itu melalui kaca mobil. Matanya penuh dengan kesedihan sekaligus kelegaan. Ia pergi menuju sebuah destinasi tersembunyi yang hanya diketahui oleh dirinya dan sang pengacara. Ia meninggalkan semua intrik, semua perselisihan, dan semua luka di belakangnya. Kepergian itu dilakukan dengan sangat rapi, hingga tidak meninggalkan jejak. Arini mengganti nomor teleponnya, menutup semua akun media sosialnya, dan meminta sekolah Laras untuk tidak memberikan informasi apapun kepada siapapun. Ia ingin benar-benar mati dalam ingatan Andra sebelum maut yang sesungguhnya menjemputnya. Dan di kursi belakang taksi, Laras memeluk ibunya, menyadari bahwa mulai hari ini dunianya hanya terdiri dari mereka berdua, di bawah bayang-bayang rahasia besar yang belum terungkap sepenuhnya. Ketika Andra akhirnya menginjakkan kaki kembali ke rumah itu setelah hampir 1 bulan menghilang di balik dinding kaca apartemennya, ia disambut oleh sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada kemarahan, kesunyian yang mutlak. Tidak ada aroma masakan Arini yang biasanya memenuhi udara, tidak ada suara televisi yang menayangkan kartun kesukaan Laras, dan tidak ada sapaan dingin yang ia harapkan sebagai awal dari sebuah pertengkaran baru. Rumah itu terasa seperti sebuah museum yang ditinggalkan penghuninya secara terburu-buru. Debu mulai terlihat menumpuk di atas meja makan, dan tanaman di dalam pot sudah layu merunduk, seolah ikut berkabung atas hilangnya nyawa dari bangunan tersebut. Langkah kakinya bergema di sepanjang lorong, terdengar asing dan hampa. Di ruang kerja, ia menemukan amplop coklat besar yang ditinggalkan Arini. Saat membukanya, jantung Andra seakan berhenti berdetak. Ia melihat kunci-kunci rumah yang diletakkan begitu saja, seolah benda itu tidak lagi memiliki nilai. Dokumen tunggakan bank yang menyertainya menjadi tamparan keras yang menyadarkan egonya. Ia telah begitu buta oleh kemewahan palsu hingga membiarkan tempat perlindungan keluarganya berada di ambang penyitaan. Namun,
Yang paling menghancurkan pertahanannya adalah foto lama mereka yang tersilip di sana. Menatap wajah Arini yang tersenyum tulus di foto itu, Andra merasakan sebuah lubang hitam mulai menganga di dalam dadanya. Rumah ini sudah selesai bercerita. Kalimat pendek di balik foto itu berulang-ulang berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Andra mencoba menghubungi nomor Arini, namun yang terdengar hanyalah suara operator yang menyatakan nomor tersebut tidak lagi aktif. Ia mencoba menghubungi sekolah Laras, hanya untuk diberitahu bahwa putrinya telah pindah sekolah ke lokasi yang dirahasiakan atas permintaan wali sahnya. Arini telah melakukan sesuatu yang tidak pernah Andra bayangkan sebelumnya. Ia telah menghapus jejaknya secara total, membawa pergi satu-satunya hal yang sebenarnya memberikan makna pada hidup Andra. Bulan-bulan berikutnya menjadi masa kegelapan bagi Andra. Hubungannya dengan Maya, yang awalnya dianggap sebagai pelarian yang indah, mulai retak secara tragis. Tanpa adanya Arini sebagai objek perbandingan, Maya kehilangan daya tariknya di mata Andra. Setiap kali Maya tertawa, Andra teringat pada isak tangis Arini. Setiap kali Maya menuntut kemewahan, Andra teringat pada kesederhanaan Arini yang ia sia-siakan. Perselisihan di antara mereka menjadi makanan sehari-hari, hingga akhirnya Maya pergi meninggalkan Andra saat pria itu mulai kehilangan fokus dalam pekerjaannya dan jatuh ke dalam depresi yang dalam. Andra kini benar-benar sendirian di dalam labirin penyesalan yang ia bangun sendiri. Ia mulai terobsesi untuk mencari keberadaan anak dan istrinya. Ia menyewa detektif swasta, mendatangi setiap teman lama Arini, hingga kembali ke desa kelahiran istrinya. Namun semua usahanya menemui jalan buntu. Arini telah menghilang ke dalam kabut, seolah-olah ia memang tidak pernah ada. Dalam kesendiriannya, Andra mulai sering berhalusinasi, mendengar suara Laras yang memanggilnya dari balik pintu, atau mencium aroma parfum Arini saat ia sedang melamun di teras rumah yang kini kosong. Sementara itu, di sebuah desa pesisir yang terpencil, kehidupan Arini dan Laras berlangsung dalam ketenangan yang rapuh. Arini menghabiskan hari-harinya di sebuah pondok kayu kecil yang menghadap ke laut lepas. Penyakit di kepalanya tidak memberinya banyak waktu lagi. Ia sering mengalami kehilangan memori jangka pendek dan kelumpuhan sementara pada bagian tangan kanannya. Namun, ia tetap memaksakan diri untuk melukis. Bukan lagi tentang keindahan yang sempurna, melainkan tentang jejak-jejak perasaan yang tersisa. Laras, yang kini tumbuh menjadi remaja yang sangat dewasa sebelum waktunya, menjadi saksi bisu perjuangan ibunya melawan maut, sekaligus melawan kenangan pahit tentang ayahnya.